wasiat buat kurban, wasiat buat masjid, wasiat buat pesantren, itu boleh. Tapi kalau wasiat buat ahli waris sendiri, yang mana mereka tuh sudah dapat wasiat dari Allah, gitu ya, maka ini wasiat tabrakan, ya, overlapping ya. Jadi sehingga yang apa namanya yang dimenangkan ya wasiat Allah, wasiat almarhum ini nggak bisa, gitu ya. Nah sehingga lagi maka dibagi sesuai hukum Islam, sesuai hukum waris ya. Tetapi tadi karena ada pertimbangan, ada renovasi segala macam, maka dikeluarkan dulu, dihitung berapa renovasi yang dikeluarkan oleh bapak, maka itu keluaran buat diganti, gitu ya, diganti baru tidak waris. Kalau biayanya kira-kira juga nggak apa-apa ya, tapi renovasi dulu kan berapa ya? Jadi kira-kira disepakati oleh semua ahli waris yang ada, keluarannya berapa, silakan kira-kira dan disepakati. Gitu. Kalau yang hukum itu nih gimana? Yang gara-gara renovasi rumah terus bapak almarhum ada hutang itu jadi tanggungan siapa itu? Kan itu biar renovasi itu kan diganti kan, diganti dari mau dijual nggak rumah ini? Nggak ada rencana sih, masih selisih gitu. Ya kan misalnya mau dijual, disepakati mau jual, berarti kan dipotong dulu buat bayarin biar renovasi itu. Ya, tapi sebetulnya harusnya yang sudah dikeluarkan aja, yang sudah dikeluarkan oleh bapak itu berapa, gitu ya, itu yang diganti. Iya. Nah kalau di luar konteks waris gitu ya, kalau orang tua udah punya utang, itu gimana tuh dia? Katanya saya dengar dari orang tuh katanya, oh jadi warisan buat anak katanya, jadi bukan cuma harta aja, itu gimana itu? Ya, jadi begini Pak, yang diwariskan kepada ahli waris itu hanya harta yang dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup, itu yang diwariskan kepada ahli waris. Harta yang bukan milik ahli waris, harta yang bukan milik almarhum bukan ahli waris, bukan warisan. Misalnya apa ya, uang belasungkawa itu bukan warisan, karena kan itu uang datang setelah meninggal kan. Ketika masih hidup nggak pernah punya uang itu. Jadi uang yang atau harta yang pernah dimiliki oleh almarhum selagi masih hidup. Ya. Adapun hutang itu kan kewajiban pada orang lain, gitu. Bukan harta kan, dia bagi orang lain. Kecuali kalau kebalikannya piutang. Nah, kalau piutang itu bisa diwariskan karena kan hartanya almarhum. Almarhum ngutangin orang, ya, berarti bisa ditagih sama ahli waris gitu. Tapi kalau hutang, almarhum berhutang pada orang lain, itu tidak turun kepada ahli waris, gitu. Karena ada ayat mengatakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Atau dalam hal yang lain, ini kan bukan dosa, ini kan hutang. Orang tidak menanggung beban hutang orang lain. Yang berhutang kan almarhum, gitu. Sehingga yang wajib bayar siapa? Ya almarhum. Dari mana? Dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Jadi sebelum bagi waris, harta peninggalannya dipakai dulu buat bayar hutang semuanya tuh, gitu ya. Nah kalau ternyata nggak cukup peninggalannya, maka ahli waris sebetulnya tidak diwajibkan atau tidak mendapatkan kewajiban, ya, tidak tanggung jawab, tidak menanggung ya dosa beban hutangnya almarhum, gitu. Jadi kalau misalnya ada ahli waris yang tidak mampu, nggak bisa bayar, ya nggak berdosa. Kenapa? Karena hutang tidak diwariskan. Jadi sebatas mungkin hanya kewajiban moral saja ya. Ya hanya misalnya begini, anak-anak kan saya nggak tega deh orang tua saya disiksa di alam kubur gara-gara hutang yang belum dibayar ya. Jadi saya bayarnya semampu saya. Gitu. Itu boleh, siapapun yang mampu dan rela untuk membayarkan silahkan. Tapi bukan sebagai sebuah kewajiban syariat. Gitu. Nggak ada warisan hutang. Gitu. Untungnya nggak ada ya, kan repot nanti anak cucu kita katanya sudah menanggung hutang negara katanya berapa. Tapi kalau Islam itu nggak ada hutang yang diwariskan. Gitu. Ya, yang wajib bayar ya orang yang berhutang. Gitu. Terus tadi sempat Ustaz menyinggung kebetulan saudara ibu tuh almarhum juga udah almarhum, punya satu anak angkat. Dari almarhumah kan tidak punya anak kita ya. Nah setelah meninggal itu anak angkatnya ini menguasai seluruh asetnya gitu kan. Dia berpegangan punya catatan selembar kertas tanda tangan si ibunya itu, ibu angkat, menyatakan bahwa itu buat dia semua gitu. Nah diprotes semua sama saudara-saudara ibu saya. Itu gimana hukumnya tuh? Memang wasiat boleh buat anak angkat, gitu. Tapi ada syarat kedua, maksimal hanya boleh sepertiga. Gitu. Jadi nggak boleh menguasai semuanya. Nggak boleh semuanya, karena wasiat itu maksimal sepertiga. Itu dalilnya adalah dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Waqqas. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya punya anak perempuan satu-satunya, harta saya banyak, boleh nggak saya wasiatkan buat orang lain 2/3? Kata Nabi jangan kebanyakan. Kalau setengahnya gimana? Jangan kebanyakan kata Rasulullah.
Kalau sepertiga bagaimana ya, sudah sepertiga dan itu maksimal kata Rasulullah. Jadi sepertiga itu total wasiat maksimal yang boleh diberikan pada orang lain selain ahli waris ya. Jadi kalau anak angkat dapat wasiat semuanya itu nggak bisa, maksimal sepertiga aja. Nanti 2/3-nya itu adalah haknya ahli waris. Kecuali kalau semua ahli waris rela, ya udah kita nggak bakal ngambil deh gitu ya. Semua buat anak angkat boleh nggak masalah. Tapi kalau ahli waris yang lain pengen nuntut haknya, ya maksimal hanya sepertiga buat. Sebenarnya secara agama boleh ya tadi ya, nuntut si anak-anak angkat itu, saya bilang ya, secara hukum Islam gitu harus baiknya gimana gitu. Iya betul. Iya. Karena kan ada hadis innaka antadzara warasataka agniya khairun min antadzarahum 'alatan yatakaffafuna nas ya. Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan susah dan minta gitu ya. Jadi prioritas utama adalah ahli waris ya. Jadi sebelum ngasih wasiat pada orang lain, jangan sampai wasiat itu habis buat orang lain, sedangkan ahli waris itu kemudian nggak dapat apa-apa. Padahal kata Rasulullah utamakan dulu ahli waris sebelum yang lain. Maka dijaga dulu wasiat itu maksimal sepertiga supaya yang sisanya itu buat ahli waris. Terus ini kan kebetulan si ibu itu almarhum itu yang punya anak angkat kan punya suami tuh. Semenjak meninggal itu si suaminya juga itu hartanya jatuh ke suaminya atau gimana ya tadi ya? Soalnya setelah meninggal saudara-saudara ibu saya tuh dalam tanda kutip mengusir si suami ini gitu. Itu kan rumah istri kamu gitu, istilahnya saudara kita. Setelah nikah kok kamu mesti tinggal di situ. Itu gimana ya tadi hukum? Ya suami berhak seperempat. Seperempatnya ya? Punya anak? Enggak punya, itu yang punyanya cuma anak angkat aja. Ya cuma seperempat dapatnya. Ya, jadi punya hak di situ tapi cuma seperempat gitu. Nah 3/4-nya itu buat saudara-saudaranya memang gitu. Nanti kakak adiknya berhak 3/4 dari rumah itu. Nah urusan siapa yang menempati kan silahkan rapat aja gitu antara para pemegang saham gitu kan. Misalnya suami, saya kan cuma punya seperempat nih gitu. Kalau saya tinggal di sini juga nggak enak sama yang lain misalnya. Udah, saya nggak apa-apa deh tinggal di rumah lain, tapi yang seperempat bagian saya tolong ganti dong gitu. Tolong beli. Saya jual saham saya seperempat. Jadi misalnya rumahnya harganya 4M gitu misalnya, berarti saya bayarin 1M punya saya karena seperempatnya kan. Baru saya bisa pergi nyari rumah yang lain. Asalkan bayarin dulu punya saya, baru saya pergi. Gitu, kan. Gitu. Nah sekarang pertanyaan gini kan, siapa yang nanggung kalau hak warisnya itu nggak dipenuhi kan tadi suaminya udah diusir tuh sama saudara ibu saya. Itu gimana ya tadi hukumnya? Pertanyaan terakhir mungkin. Berarti saudara-saudara ini sudah memakan hak orang lain. Gitu. Iya, berarti sudah memakan hak hartanya secara zolim gitu kan. Jangankan rumah ya, kata Rasulullah satu jengkal tanah aja diambil dari orang lain, itu nanti di hari kiamat itu akan dipikulkan 7 lapis bumi ke bawah. Itu sejengkal doang, ini bagaimana rumah yang 1 meter gitu kan. Jadi jangan sampai begitu memakan hak orang lain. Baik. Sepertinya Ustaz sudah selesai masalah konsultasi kita saat ini ya. Ya, ini karena waktu terbatas, mohon maaf Pak Agung bisa menjawab Pak ya. Cukup menjawab sekali. Terima kasih dari Pak Agung. Baik, kalau begitu mungkin untuk sesi ini kita selesai dulu Pak Agung ya. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu. Para pemirsa